Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zudin Fuad, NIM 432191201448, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas besar saya di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Oke, di sini saya akan membahas 6 poin penting dalam bab zakat ini. Yang pertama yaitu pengertian zakat, yang kedua tujuan dan hikmah pengelolaan zakat, yang ketiga perbedaan pajak dan zakat, yang keempat jenis-jenis zakat, yang kelima pengelolaan zakat di Indonesia, yang keenam siapa sih yang berhak menerima zakat itu sendiri. Yuk kita nonton bersama-sama, semoga bermanfaat. Pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya tidak melebihi 1 nisab yang diberikan kepada mustahik dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah pengelolaan zakat. Yang pertama, yaitu menghindari kesenjangan sosial antara agniya dan duafa. Yang kedua, yaitu membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang ketiga, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Guys, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara zakat dan pajak. Ingat loh adik-adik, beda loh antara zakat dan pajak, itu beda. Ingat, beda ya. Oke, beda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaannya tersebut. Yang pertama, zakat merupakan suatu kewajiban agama dan merupakan suatu ibadah. Yang kedua, pajak merupakan kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di suatu negara. Kedua, zakat merupakan kewajiban umat muslim. Ingat dek, wajib. Zakat itu wajib, diwajibkan kepada umat muslim di suatu negara. Ingat lo ya, jangan lupa bayar zakat. Kedua, untuk pajak, yaitu diwajibkan kepada, ingat, kepada semua manusia. Semua manusia, baik itu golongan ras, suku, budaya, dan sebagainya, tidak memandang itu semua, karena semua harus membayar pajak. Ingat loh, bedanya udah kerasa ya, bedanya itu di mana. Oke, yang ketiga yaitu zakat. Kalau zakat itu diwajibkan dalam keadaan apapun. Kalau kita keadaan susah, kita harus wajib bayar zakat guys, karena zakat itu membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk meluruskan atau membuka rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan sampai tidak ada uang tidak bayar zakat. Jangan sampai, oke? Karena zakat itu membuka lapang rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, oke? Jangan banyak alasan kalau kita tidak bayar zakat. Kalau pajak itu bahasanya itu kayak tergantung kebijakan pemerintah itu sendiri. Contoh nih, seperti kayak COVID seperti ini. Nah, pemerintah kan melonggarkan atau meringankan untuk membayar pajak itu sendiri. Contoh, PBH 21, 22, 23, 24, 25, semua diringankan.
terkecuali, tanpa terkecuali. Karena pemerintah itu sangat prihatin kepada masyarakat itu sendiri. Yang kelima, sumber besaran zakat itu ditentukan oleh Al-Quran. Ingat, ditentukan oleh Al-Quran, bukan kata orang-orang. Oke, berasal dari Al-Quran. Maka dari itu dimohon untuk yang belum bayar zakat, dimohon untuk bayar zakat. Oke. Kalau untuk pajak itu sendiri tergantung peraturan pemerintah atau tergantung pemerintah itu sendiri. Ingat, udah tahu kan bedanya? Jangan sampai salah paham ya. Kalau salah paham bahaya. Oke? Ingat bedanya itu apa? Kalau ingat, ya harus ingat, jangan sampai lupa. Halo guys, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis zakat. Zakat dibedakan dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan oleh orang-orang muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok sampai hari raya. Untuk syarat-syarat zakat fitrah yaitu: 1. Beragama Islam. 2. Hidup pada saat bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan sampai hari raya Idul Fitri. Menurut mazhab Hanafi, untuk pembayaran zakat fitrah bisa berupa uang. Contoh, untuk zakat fitrah sebesar 2,5 kg bisa dibayarkan sejumlah uang sebesar, misalkan 1 kilogramnya 10.000 dikali 2,5 kg, berarti 25.000 yang harus dibayarkan kita kepada lembaga amil zakat. Untuk zakat fitrah sendiri dilaksanakan pada awal bulan suci Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan paling lambat diserahkan ke lembaga amil zakat itu sebelum sholat Idul Fitri. Oke, ingat, sebelum sholat Idul Fitri untuk menyerahkan, paling lambat untuk menyerahkan ke lembaga amil zakat. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Bukan mal-mal ya, ingat, bukan mal, tapi zakat mal. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang wajib disalurkan ke lembaga amil zakat. Zakat mal itu ada berbagai macam. Yang pertama zakat emas, zakat perak, dan zakat logam mulia. Zakat emas itu setelah mencapai 85 gram atau setelah mencapai nisabnya setelah mencapai 85 gram dan wajib membayar pajak sebesar 2,5% kali emasnya. Kedua, zakat logam. Zakat logam telah mencapai nisabnya sebesar 595 gram dan membayar zakat sebesar 2,5 gram dari harta logam tersebut. Yang ketiga, zakat logam mulia. Zakat logam mulia telah mencapai nisabnya sebesar 85 gram dan dikenakan zakat sebesar 2,5% dari zakat logam mulia yang telah nisabnya 85 gram itu. Oke. Dan jangan lupa, kalau kita mempunyai harta yang lebih, jangan lupa untuk zakat, oke? Karena harta kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, zakat harta tidak dibawa sampai mati. Karena harta adalah penuntun kita menuju
surgamu ya Allah. Oke, jangan lupa membayar zakat. Kalau kita mempunyai harta yang berlebih, jangan lupa membayar zakat. Ingat, jangan lupa membayar zakat. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Apa itu? Tadi kan kita udah bahas tentang pengertian zakat. Kedua, tujuan dan hikmah zakat. Ketiga, perbedaan zakat dan pajak. Yang keempat, kita udah membahas tentang jenis-jenis zakat. Oke? Kita harus tahu nih, lembaga penyelenggaraan zakat di Indonesia siapa aja nih. Nah, kita harus tahu. Jangan sampai kita udah paham zakat tapi kita nggak tahu menyalurkan zakat itu di mana. Oke? Dengan itu kita atau saya membahas 2 lembaga zakat, pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama, Zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Badan ini dibentuk oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat, ya kan? Dan diakui oleh pemerintah dan tidak berafiliasi dengan Basnas. Itu perbedaannya. Udah tahu kan perbedaannya Basnas, Bantuan Amil Zakat atau Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat, ya kan? Udah tahu kan perbedaannya. Nah, itu disalurkan kepada lembaga-lembaga itu, guys. Jangan disalurkan kepada calo. Itu jangan disalurkan pada calo, tapi kepada Lembaga Amil Zakat atau Bantuan Badan Amil Zakat Nasional. Oke, guys. Jangan disalurkan ke mantan-mantanmu, salurkan yang paling berhak, guys. Selanjutnya kita akan membahas tentang, ini sangat penting nih, guys. Ini sangat penting, harus didengarkan, harus disimak baik-baik. Oke, ini untuk menuntun masa depan Anda yang lebih baik. Oke, terakhir kita akan membahas tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggolongkan umat-umatnya siapa saja yang menerima zakat itu sendiri. Oke. Yang pertama, fakir miskin. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kedua, miskin, orang yang bekerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kurang. Ketiga, kelompok amil zakat, yaitu orang-orang yang mencatat, menerima, menyalurkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak, maka orang-orang tersebut berhak menerima zakat. Yang ketiga, kelompok ghorim, yaitu orang-orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kelompok fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang-orang ibnu sabil, yaitu orang-orang yang dalam perjalanannya untuk berdakwah dan menuntut ilmu. Oke guys, itu aja guys, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Jangan sampai salah kaprah atau salah memberikan orang yang orang yang tidak digolongkan orang-orang tersebut. Jangan disalurkan ya guys, jangan sampai salah pembagiannya. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan kata, saya meminta maaf.
Semoga bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa membayar zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Di lain kesempatan. Dadah.